Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-39. Judul renungan kita pada hari ini adalah Menjadi Picik. Raja Hizkia sakit dan nyaris mati, namun Tuhan menyembuhkannya. Mendengar sang raja telah sehat kembali, Raja Babel mengirimkan utusan dan memberikan hadiah sebagai tanda sukacitanya. Merasa tersanjung karena mendapat perhatian dari penguasa negeri yang besar, Hizkia memamerkan seluruh harta bendanya termasuk gudang senjatanya pada para utusan tersebut. Semuanya, kesombongannya membuat kehilangan kepekaan. Dia lupa bahwa Babel adalah musuh bangsanya. Lalu Nabi Yesaya menegur sang raja, dia menubuatkan bahwa semua harta berharga di kerajaan Yehuda itu akan diangkut ke Babel, termasuk keturunan sang raja. Namun itu tidak terjadi pada masa hidupnya. Mendengar nubuatan itu, Hizkia berpura-pura senang, dia bahkan memuji bahwa firman Tuhan yang Yesaya sampaikan itu sangat baik. Dia bukannya menyesali tindakannya dan bertobat, melainkan hanya merasa lega karena hukuman itu tidak terjadi semasa hidupnya. Yang sebelumnya sangat mengendalikan Tuhan, serta dengan berbagai upaya telah menjauhkan bangsanya dari penyembahan berhala, akhirnya menjadi picik dan tidak peduli dengan masa depan bangsanya. Kemapanan dan sanjungan manusia membuatnya lupa diri. Hidup mengandalkan Tuhan bukanlah perkara sekali jadi, melainkan komitmen setiap hari. Ada banyak hal yang dapat membuat kita tergelincir darinya. Kemapanan, kekayaan, kesuksesan, sanjungan manusia, kuasa jabatan, godaan gemerlap dunia, dan lain-lain. Karenanya kita perlu tetap waspada agar tidak menjadi picik dan hanya memikirkan diri sendiri. Menjalani hidup yang benar dengan Tuhan seharusnya membuat kita tidak menjadi picik dan egois. Oke, mari kita membaca renungannya ya, pembahasannya. Suatu keegoisan yang menjerumuskan suatu bangsa ke dalam masalah yang sangat besar. Mari kita membaca Yesaya pasal yang ke-39. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata pada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel, dan tidak ada barang yang akan ditinggalkannya, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab dengan Yesaya kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara, mari kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Raja Babel, Merodak Baladan bin Baladan, ini adalah sesuatu yang tidak murni, ya. Ya, maksudnya dia melakukan kunjungan untuk menunjukkan perhatiannya pada Raja Hizkia yang tadinya sakit dan sudah menjadi sembuh. Tapi Raja Babel ini menjalin relasi dengan Hizkia. Relasi yang dijalin itu adalah udang di balik batu. Jadi dia ingin mengetahui kerajaan Israel itu kayak apa sih? Kerajaan Yehuda itu kayak apa sih? Jadi seolah-olah peduli terhadap kesehatan dari Hizkia. Tetapi sesungguhnya memiliki tujuan lain, yaitu mendapatkan informasi tentang kerajaan dari Yehuda. Nah, bagaimana kita mempelajari teks ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang kita renungkan?
Kalau ada poin yang perlu kita renungkan adalah gini, apakah kita jika ingin menjalin relasi dengan sesama manusia, itu adalah murni, ataukah ada udang di balik batu? Jadi contohnya gini ya, kalau kita, wah temenannya itu banyak sekali itu ya. Tujuannya apa teman banyak itu ya? Ya supaya bisa menjadi kalau dalam bisnis multi level marketing ya, supaya bisa jadi downline. Nah, dengan berteman banyak, maka downline-ku banyak. Jadi, persahabatan yang dijalin itu tidak murni benar-benar sahabat. Tapi ada tujuan ketika dia menjadikan persahabatan atau pertemanan itu banyak, tujuannya itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Atau gini ya, ada orang misalkan semasa SMA gitu ya, ada orang yang menjalin pertemanan dengan seseorang karena apa? Karena dia tahu seseorang yang tadi itu sangat rajin. Jadi misalkan dia tuh kalau apa nih guru apa menerangkan tuh, oh dia tuh rajin sekali mencatat dan dia tidak segan-segan untuk mencatatkan kembali milik orang lain. Dia memiliki kebaikan hati seperti itu misalkan ya. Sehingga ketika orang itu berteman dengan dia, wah seneng karena apa dicatat no, itu loh. Nah, tapi pertemanan model seperti ini tidak tulus. Karena pertemanan seperti ini adalah memanfaatkan daripada kebaikan orang lain. Nah, yang perlu kita renungkan, apakah ada maksud tersembunyi di balik relationship kita? Ataukah kita itu mendekati orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari orang lain tersebut? Mari saya mengajak kita semua untuk periksa daripada kondisi hati kita. Jangan sampai pertemanan itu dinodai oleh maksud tersembunyi atau memanfaatkan orang lain secara terselubung. Nah ini ya, sukacita yang membunuh akal sehat. Hizkia ini mengalami euforia, kegembiraan yang luar biasa gitu ya. Buktinya nih, ya, Hizkia ini bersuka cita atas kedatangan mereka. Terus diperlihatkan kepadanya harta benda, emas, perak, rempah-rempah, minyak, gedung persenjataan, gila nih. Semuanya itu diperlihatkan Hizkia kepada orang utusan yang mungkin Hizkia tidak terlalu kenal loh sama utusan tersebut. Nah, dari teks ini kita belajar Hizkia itu terlalu polos ya dalam menanggapi kebaikan dari Raja Babel. Saudara mesti hati-hati ya menanggapi kebaikan dari seorang yang mungkin tidak terlalu Anda kenal. Tetapi tiba-tiba dia memberikan sikap yang baik atau menunjukkan sikap yang baik. Ini hati-hati. Karena biasanya tidak seperti ini, tetapi tiba-tiba menunjukkan kebaikan. Pasti ada udang di balik batu. Hizkia tidak pernah memikirkan bahwa ada orang yang memiliki hati yang kelihatannya baik itu akan menjadi musuh buat semua rakyatnya. Yang membuat semua rakyatnya itu tertunduk malu. Hizkia tidak pernah memikirkan kayak itu. Sesungguhnya dia sebagai raja harus memiliki sense yang lebih besar. Harus memiliki bird eye view, suatu pandangan yang luas untuk melihat apakah benar ya orang-orang Babel ini benar-benar tulus untuk menunjukkan perhatiannya terhadap kesehatan Hizkia. Saya rasa tidak ya. Menunjukkan semua harta kekayaan kepada raja atau utusan wilayah lain, itu adalah langkah yang sangat tidak bijak. Itu sama saja kalau misalkan dengan dikaitkan dengan proses manufacturing. Itu membocorkan semua formulasi pembuatan produk kepada musuh. Ya pasti ditiru habis. Atau suatu klub sepak bola, gitu, itu membiarkan atau bahkan mengundang lawannya itu untuk studi banding dengan sistem latihan yang selama ini klub sepak bola itu lakukan. Studi orang klub lawan mau studi banding, yo diizin no. Nah kan melihat dapurnya kita semua lah. Nah, itu suatu kondisi yang tidak bijak.
Misalkan ada suatu klub yang habis membangun suatu stadion yang sangat besar, sangat megah, fasilitasnya sangat mewah. Terus karena dengan kesombongannya yang luar biasa, terus ngundang semua orang tim-tim sama bola, ayo masuk sini, lihat ini luar biasa begitu ya. Saudara kalau misalkan lihat tok mungkin ya nggak masalah ya. Tetapi kalau misalkan lihat sampai sistemnya, cara kerjanya, terus kemudian apa namanya, makanannya seperti apa, suppliernya dari mana, wah ini kan namanya terlalu mencampuri gitu ya loh. Nah ini yang tidak boleh. Itu sama saja membocorkan formulasi pembuatan suatu produk kepada pihak musuh. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bijak. Eurovia, kegembiraan Hizkia membuat akal sehat yang seharusnya waspada, itu mengalami kelemahan. Atau kepekaannya dalam mendeteksi bahaya yang disebabkan oleh pihak kerajaan lain, itu mengalami kelemahan. Itu yang dialami oleh Hizkia. Ayat 3. Sok akrab yang membahayakan. Nah ini ya, bagaimana mungkin Hizkia itu bersikap terlalu akrab kepada bangsa yang datangnya itu dari negeri yang nun jauh di sana. Saudara, Babel itu ada di Irak ya. Irak, kalau misalnya naik pesawat ya dekat ya ke Israel ya. Tapi kalau jalan kaki, ya lumayan jauh maksudnya. Nah, masalahnya menunjukkan gudang senjata ya. Tadi kan ayatnya menunjukkan gudang senjata ya, masih ingat ya? Berulang-ulang disebut ya. Adalah hal yang sangat sensitif bukan? Karena itu sama saja dengan membocorkan kekuatan militer bangsa Yehuda kepada bangsa Babel. Jadi misalkan ya, kalau lihat, senjatanya tuh ternyata punyanya cuma, dia tuh punyanya busur anak panahnya kira-kira sekian. Terus kemudian ada mungkin kalau perang zaman dulu ada alatnya namanya katapult, gitu ya. Itu alat pelontar batu gitu misalkan. Memiliki sekian unit gitu ya. Jadi kira-kira dia dapat memperkirakan, kekuatan daripada Yehuda itu seperti ini. Kemudian dikatakan bahwa seluruh daripada istana itu telah diperlihatkan. Coba lihat ayat 4 ya. Apa yang telah dilihatkan mereka di istanamu? Jawab Hizkia. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Ini kan benar-benar bunuh diri ini. Semuanya loh. Padahal mereka dari jauh, dari Babel. Tidak terlalu akrab, tidak terlalu kenal. Tetapi sudah membuka diri luar biasa. Bahkan membocorkan daripada gudang senjata, kekuatan militer ke bangsa Babel. Saudara, ini suatu hal yang tindakan yang sangat disayangkan ya. Boleh saja Hizkia itu menyambut kedatangan tamu dari Babel. Tetapi bukan berarti harus menunjukkan semua kekuatan dan kekayaannya kepada bangsa Babel, bukan? Apalagi mereka atau utusan Babel itu melihat seluruh istana Hizkia. Sehingga hal itu sama saja dengan membuka seluruh rahasia kerajaan kepada musuh. Penerapan yang sangat penting ini ya. Berhati-hatilah dalam memberikan informasi kepada orang yang kurang kita kenal. Kita mesti memiliki rasa kewaspadaan. Oke, kita lanjut. Ini suatu nubuatan yang mengerikan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam, sungguhnya suatu masalah akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu, yang kamu perlihatkan tadi itu ya, dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini. Jadi kekayaannya itu kan bertumpuk-tumpuk dari nenek moyang ya, sampai hari ini di mana Hizkia memerintah. Tidak ada barang yang ditinggalkan, semuanya diangkut ke Babel, demikian firman Tuhan. Saudara, ini nubuatan sangat mengerikan ya. Jadi Hizkia itu mengalami dosa kesombongan. Dalam mempertunjukkan keberhasilannya, kemungkinan besar Hizkia tidak memperkenalkan nama Yahweh kepada bangsa Babel. Maksudnya gini ya, dia itu lebih berfokus menunjukkan suatu hal yang sangat bisa dilihat dan dibanggakan secara fisik daripada yang non fisik. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ya, apa tujuan sebenarnya ya yang Babel itu, utusan Babel?
itu ke Hizkia. Yang Hizkia tahu maksudnya. Yaitu apa? Mengunjungi Hizkia, memberikan selamat atau dukungan kepada Hizkia, karena Hizkia sudah sembuh. Betul ya? Saudara, Hizkia bisa menggunakan celah ini untuk memperkenalkan nama Tuhan, nama Yahweh kepada bangsa Babel, bukan? Karena yang menyembuhkan daripada Hizkia, siapa lagi kalau bukan Yehova? Jadi, ketika bertemu dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, malah Hizkia menceritakan kesuksesan pribadinya, kekayaan pribadinya, kekuatan militernya, daripada menceritakan nama Yahweh yang menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Ini adalah suatu ironi, bukan? Apa sebenarnya yang Tuhan ingin kita lakukan ketika Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita? Tentunya mempermuliakan namanya, memperkenalkan namanya kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Bukan dengan cara memperkenalkan daripada kekayaan kita kepada orang lain. Bukan. Tetapi justru itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Padahal, ketika bertemu dengan bangsa yang belum mengenal Tuhan, maka kesempatan yang paling besar adalah menggunakan cerita keberhasilan kita. Itu kita ceritakan sebagai hasil daripada berkat Tuhan. Sehingga membuat orang yang tidak percaya Tuhan itu tertarik untuk mengenal Allah seperti apakah yang disembah oleh orang Kristen itu. Sehingga bisa memberkati luar biasa dalam hal ini menyembuhkan Hizkia. Sesungguhnya itu adalah yang topik utama, bukan? Tetapi itu yang nggak dilakukan oleh Hizkia sekali lagi. Semua yang dibanggakan oleh Hizkia dijarah oleh bangsa Babel. Semuanya. Ini hukumannya ketika seseorang lebih membanggakan dirinya daripada Tuhan yang memberkati dia itu. Nah ini ya, ini nubuatan juga ngeri loh ini ya. Nubuatan Yesaya terhadap keturunan Hizkia. Dia ngomong nih, keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida. Saudara ngerti ya jadi sida-sida ya? Sida-sida itu lelaki yang dikebiri. Lelaki ini digunakan atau ditugaskan untuk sebagai penjaga harem. Harem itu adalah tempat rumah yang berisikan selir-selir atau istri-istri. Kenapa kok harus dikebiri? Supaya dia tidak bisa main dengan selir-selir dan istri-istri raja. Kan dia ditugaskan untuk menjadi penjaga. Jikalau mereka dikebiri, maka keturunan daripada Yehuda tidak akan ada lagi. Dan ini, kalau kita lihat secara tidak langsung akan mengancam kehadiran Mesias di muka bumi. Karena Mesias harus dari keturunan Yehuda. Saudara ngeri juga loh, apa yang diperbuat oleh Babel nanti ya. Menjadikan laki-laki menjadi sida-sida. Luar biasa nih. Itu adalah sama dengan melakukan genosida suatu bangsa. Tetapi lebih ke arah natural. Lebih secara pelan-pelan. Bukan dibunuh secara langsung. Ini sangat berbahaya. Mengerikan sekali. Nah ini Hizkia mengatakan, sungguh baik firman Tuhan. Tapi dia mikir dalam hati asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Saudara, Hizkia ini menjadi seorang yang egois ya. Ternyata kesembuhan yang Tuhan beri tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Hizkia untuk memperkenalkan nama Yahweh kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jikalau penyakit menghampiri dirinya, Hizkia minta kesembuhan dan Tuhan ngabulkan. Tetapi mengapa ketika keturunannya yang akan mengalami kondisi yang sangat mengerikan, hartanya dijarah, terus keturunannya dikebiri, mengapa Hizkia tidak menghadap kepada Tuhan? Malahan dia mau komentar dalam hatinya, asal ada damai dan keamanan seumur hidup, oke lah, anggapannya gitu. Ini adalah doa yang egois. Ketika sesuatu yang parah menimpa kehidupannya, dia mohon kepada Tuhan. Tetapi ketika ada sesuatu yang negatif dan parah menimpa daripada keturunannya, Hizkia tidak berdoa, menangis untuk hal itu. Padahal keturunannya mendapatkan itu karena ulahnya loh. Beda dengan Daud, bukan? Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan dan berdosa, langsung Daud membuat Mazmur 51. Ada doa-doa pengakuan dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan Hizkia. Padahal Hizkia
adalah merupakan salah satu raja yang awalnya itu cinta Tuhan. Tapi di akhir hidupnya modelnya seperti ini. Saudara, perlu bagi kita semua untuk menjaga konsistensi kita di dalam mengikuti Tuhan. Biarlah melalui mengikuti renungan harian setiap hari, dapat memberikan makanan rohani yang cukup bagi setiap kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membuat nama Tuhan itu semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.